Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Ialah supaya kita tetap setia dan percaya kepadanya. Kita Shalom. Kita jumpa kembali pada acara ringkasan sekolah Sabat untuk hari Selasa hari ini tanggal 10 Januari tahun 2023. Dan judul pelajaran kita saat ini adalah Hormatilah Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa memohon agar karunia Roh Suci boleh hadir dalam hati kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan pada saat ini untuk belajar sabda-Mu melalui ringkasan sekolah Sabat untuk hari ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami masing-masing agar kami boleh mengerti akan pekabaran sabda-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah caranya kita bisa menghormati Tuhan? Bagaimanakah caranya kita ini bisa memuliakan nama Tuhan? Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10, di sana dituliskan tentang bagaimana caranya kita ini bisa menghormati dan memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10 katakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, inilah apa yang disebut bahasa pertanian. Dan tentunya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini adalah ungkapan dari penghasilan. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah dengan hasil pertama dari penghasilanmu, saudara-saudara. Kenapa kita menghormati? Kenapa kita memuliakan nama Tuhan? Ada 3. Yang pertama, bahwa kita ini adalah penebus. Kita ini adalah Tuhan itu adalah pencipta kita. Kedua, penopang kita. Dan justru yang paling utama, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi penebus kita. Kalau kita menjadikan Dia yang pertama di dalam dan utama di dalam kita mengembalikan penghasilan kita, itu merupakan satu tindakan iman. Satu tindakan iman, satu tindakan percaya. Dan tentunya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Sering kalau orang bersandar pada pengertian kita sendiri, akan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai hasil yang pertama dari penghasilan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat tadi mengatakan kalau kita
mendahulukan Tuhan di dalam mengutamakan Tuhan, di dalam kita mengembalikan berkat-berkat Tuhan, lumbung-lumbungmu dikatakan akan melimpah dan pemerahan anggurmu akan melimpah-limpah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah pertanyaan di sini adalah bagaimana kalau kita pada saat ini mengalami ekonomi yang mepet, kadang-kadang sulit untuk mencari rezeki dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kadang dalam pengertian kita sendiri, apa cukup kalau kita mengutamakan Tuhan? Apakah cukup kalau kita muliakan nama Tuhan dengan mengembalikan hasil utama dalam kehidupan kita? Ini sering pertanyaan-pertanyaan ini terjadi. Dan salah satu cara agar kita tidak sulit untuk mengerti akan pekabaran ini, kita perlu praktekkan. Bukan hanya sekedar teori-teori, bukan hanya sekedar tahu, tapi praktekkan dalam hati, dalam kehidupan kita tentang berkat-berkat tersebut. Utamakan Tuhan di dalam kita mengelola berkat-berkat tersebut. Serahkan hasil yang utama, hasil yang pertama dalam penghasilan kita. Sehingga melalui iman, melalui percaya kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam kita mengelola berkat-berkat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar teori, namun kita mengimani apa yang kita lakukan, dan kita wujudkan tindakan iman ini dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan sesuai dengan janjinya, kalau kita menghormati Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat itu kepada kita. Hasil yang pertama, hasil yang utama, bukan hasil dari yang sisa. Inilah wujud daripada tindakan iman kita dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.